Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimin bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan Bapak Ibu sekalian, para hadirin jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita berkoordinasi Bapak sekalian yang saya hormati, tidak saya sebutkan satu persatu, para sesepuh atau masyarakat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pada malam hari ini senantiasa berikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan iman dan Islam, sehingga kita senantiasa bisa meningkatkan keimanan kita dengan memperbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa duduk bermuajahah, bersilaturahim, menimba ilmu, saling tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, yang senantiasa saling mengajak untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan mempertebal keimanan kita kepada Allah, sehingga kehidupan kita di dunia ini, harapan kita yang diharapkan semua manusia, fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, bisa tercapai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu lalu ada 2 minggu lalu ada beberapa pertanyaan. Ada satu pertanyaan ya. Bagaimana cara kita ini seorang mukmin ya untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya? Kita ini kan belajar tauhid, belajar ilmu akidah. Gimana caranya biar kita tambah yakin? Ya, biar kita tambah kuat imannya kepada Allah, percaya kita kepada Allah, itu bagaimana caranya? Ada pertanyaan seperti itu minggu lalu ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an itu ada kalimat yang berbunyi ulaika humul mu'minuna haqqan ya. Nah, kalau kita periksa di dalam Al-Qur'an, nah, itu dalam surah Al-Anfal ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Di sini Allah berfirman, sesungguhnya orang yang beriman. Jadi guru kami juga sering menyampaikan ya, iman itu adalah sebuah sifat ya yang nempel pada diri seseorang, keyakinan yang nempel pada diri seseorang yang sudah menjadi sebuah profesi. Mukmin itu kata dari sigha isim fa'il. Isim fa'il itu artinya pelaku, subjek.
Kalau kita ibaratkan seperti ini, ya, Bapak Ibu sekalian, orang bisa menyanyi dengan penyanyi. Ya, kalau bisa nyanyi, rata-rata semua orang bisa nyanyi. Ya, walaupun kadar suaranya pas-pasan gitu. Ya. Tapi penyanyi itu sudah menjadi profesi dan selalu berlatih untuk bisa bagus suaranya. Ya Pak ya. Kalau penyanyi dia selalu berlatih, selalu mengupayakan gimana caranya suaranya itu bagus, nyanyian itu enak. Itu penyanyi. Nah, sekarang kita akan memposisikan iman itu seperti apa dalam diri kita. Kita akan mengatakan saya beriman kepada Allah. Apakah ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah, kita sudah disebut sebagai mukmin? Nah, itu dia tuh. Mukmin itu sama dengan penyanyi. Mukmin itu berarti dia seorang mukmin. Mukmin berarti benar-benar keimanan itu sudah mendarah daging dalam dirinya, itulah mukmin. Nah, ya, jadi kalau kita hanya sekedar percaya, belum masuk dalam diri kita. Kita belum berupaya setiap harinya bagaimana caranya agar iman ini kuat, ya. Gimana caranya agar kita ini bisa kokoh keimanan kita kepada Allah. Tidak ada upaya seperti itu, berarti kita belum masuk dalam kategori yang dikatakan dalam Al-Quran, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah adalah mukmin yang sebenarnya. Haqqan gitu. Minggu lalu kita bahas haqqul yakin gitu ya. Haqqul yakin itu maksudnya apa? Udah benar-benar yakin. Sekarang hakun mukmin, udah benar-benar mukmin, bukan mukmin abal-abal. Ya. Seperti kata Sayyidina Ali, "Lau kushifat anni", andai dibukakan bagi saya ini al-hijab, ya, niscaya keimanan saya ini tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Ya. Maksudnya apa? Udah mentok keimanan beliau. Ya. Udah mentok ke atas. Gak bisa turun dan gak bisa naik lagi, bermentok. Nah, gimana caranya upaya kita seperti itu? Sudahkah upaya kita itu seperti itu? Ya. Ya, kalau ada pertanyaan gimana sih caranya biar iman ini tambah? Dan sekarang kita lihat dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian catat surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4, di mana Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Gimana caranya biar sampai mukminun haqqan? Nah, gitu. Mukmin sejati. Bahasa kitanya gimana caranya biar orang yang tadi itu bisa nyanyi ngamen-ngamen di jalan sampai pada tingkat penyanyi, artis seperti kitanya. Ya, penyanyi. Kalau penyanyi berarti dia sudah berapa kali berlatih gitu. Nah, sekarang kita menjadi mukmin, seorang mukmin sejati, ya. Mukmin itu isim fa'il ya, Pak. Sudah bahasa kitanya udah sama dengan level penyanyi tadi itu. Ya. Kalau orang mukmin berarti sudah sama dengan, sudah mendarah daging dalam dirinya. Kalau penyanyi kan nyanyian itu sudah berdarah daging, sudah berlatih terus. Nah, kalau berarti seorang mukmin berarti dia sudah berlatih terus gimana caranya? Nah, menjadi mukminun haqqan. Nah, di sini tahapan Allah berikan. Innamal mu'minuna, cirinya nih ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Kalau disebut Allah, ya, di sisinya wajilat qulubuhum. Ya, hatinya itu menjadi meleleh, bergetar hatinya. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacain Quran bertambah keimanannya, bertambah khusyuknya kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalu, selalu bertawakal kepada Allah. Ini cirinya ya.
Alladzina, ya, seperti apa upaya mereka? Satu, alladzina yuqimunas sholata, dirikan sholat. Mendirikan bukan ngerjain doang. Mendirikan itu maksudnya melaksanakan sholat sesuai dengan syarat, rukun, sunnah, dan memelihara diri dari hal-hal yang makruh, begitupun yang membatalkan sholat. Itu baru namanya mendirikan sholat. Kalau mengerjakan sholat gampang, mendirikan berarti bacaan kudu benar, ya, gerakan kudu benar, ya, harus benar. Kemudian hati harus ditata dalam sholat, pikiran harus dikonsentrasikan. Nah, kita baru takbir, pikirannya udah di pasar, udah di toko, udah gimana bisa yuqimunas sholat kalau begini? Sedangkan orang mukmin sejati itu, ya, untuk mencapai mukmin sejati itu, orang yang benar-benar beriman harus pertama yuqimunas sholat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, senantiasa berinfak, ya, dari rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka lah mukmin yang sejati. Lahum darajatun inda rabbihim, yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah. Wa maghfiratun wa rizqun karim, dan juga diampuni oleh Allah serta mendapatkan rezeki yang banyak dari sisi Allah. Ingin melihat karakternya gimana kita caranya menjadi seorang mukmin, buka surah Al-Mu'minun. Ya. Yang namanya mukmin itu seperti apa sih? Buka surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang mukmin. Yang mukmin yang bagaimana beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, senantiasa, ya, 'anil lagwi mu'ridun, berpaling dari hal-hal yang sia-sia, tidak berguna. Walladzina hum lizakati fa'ilun, menunaikan zakat kalau ada harta yang harus dizakati. Walladzina hum li furujihim hafizun, memelihara kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali, ya, kemaluan itu hanya untuk istri mereka atau hamba sahaya yang dia miliki. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, senantiasa menunaikan amanah, senantiasa ahdihim ra'un, memelihara janjinya. Kemudian walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun, memelihara salatnya. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausi hum fiha khalidun. Dan banyak lagi ciri-ciri beriman yang lainnya mesti kita tahu. Di mana taunya? Buka aja Al-Qur'an. Cukup enggak kita menebalkan keimanan itu, meningkatkan keimanan itu dengan berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, hu gitu. Cukup enggak? Enggak cukup. Enggak cukup. Saya pernah dikasih lihat video, ada orang berzikir khusyuk, Allah. Tiba-tiba apa? Di prank gitu, tahu prank ya Pak ya? Di prank itu, dijailin gitu. Ada orang pura-pura jadi pocong, lompat-lompat di sampingnya. Dia lagi zikir nih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas disentuh sedikit, dia berhenti ngelihat, langsung kabur ya. Sama hantu aja takut, gimana kira-kira? Ya. Jadi tidak memberikan la ilaha zikir la ilaha illallah itu tidak cukup. Bagus tapi tidak cukup. Harus disertai dengan amal soleh yang lain. Terutama kewajiban-kewajiban. Sholat kudu diberesin dulu. Ya. Diberesin dulu. Kewajiban nomor 1. Yang kedua baru amalan sunnah, ya. Kalau kita ingin menebalkan keimanan, dari mana kita memperbaiki ibadah sholat? Dari mana kita memperbaiki amalan sunnah dan zikir-zikir yang lain? Harus dilandasi dengan pengetahuan terlebih dulu. Kudu belajar berarti. Bapak gimana caranya sholat bacaan kita benar? Ya harus nanya, belajar sama orang alim, perbaiki sholat kita, ya, perbaiki sholat kita, mulai dari rukunnya, syaratnya. Jangan sampai setiap hari kita rajin ke masjid, ternyata ada hal-hal yang
yang menyebabkan perbuatan sholat kita ini ada yang makruh atau ada yang membatalkan, ya kita nggak tahu karena kita nggak belajar. Sehingga walaupun zikirnya 1000 dalam sehari, ya nggak bisa tinggi naik imannya. Kenapa? Urusan wajib dia belum beres. Ya. Nomor 1 yang wajib, yang kedua baru yang sunnah-sunnah. Yang sunnah-sunnah itulah yang menopang. Ya. Termasuk yang sunnah-sunnah, banyak berzikir, banyak baca Quran. Ya. Dalam satu riwayat hadis Rasulullah mengatakan, kalau ingin keimanan kalian bertambah, sempurnakan wudhu. Berarti wudhunya harus benar juga. Nah, kadang kita orang lihat wudhu asal cocok aja gitu, mukanya nggak tahu wudhu benar apa kagak. Kadang airnya nggak sampai ke siku, apalagi wudhu. Kadang basuh kakinya cuma dipasang aja di keran di itu. Ya, nggak tahu nggak digosok-gosok atau apa, nggak tahu tembus nggak tuh air di situ atau tidak. Ya. Wudhu beres dulu nih urusan seperti itu. Jadi kata Rasulullah, bereskan wudhunya, ya. Kemudian perbanyak langkah menuju masjid. Perbanyak langkah menuju, maksudnya itu rajin-rajin sholat jamaah. Ya. Kalau sholat sendiri pahalanya sedikit. Kalau sholat sendiri belum tentu diterima. Kewajiban sih gugur, diterima maka gak tahu. Nah kalau kita berjamaah, insya Allah diterima oleh Allah. Dari sekian banyak yang sholat, ada satu saja yang khusyuk, maka semua dihitung diterima oleh Allah. Ya, seperti itu. Adapun zikir la ilaha illallah itu hanya tambahan. Adapun zikir hu itu hanya tambahan. Bertorikot, torikat Naqsabandiyah, torikat Syadziliyah, torikat Samaniyah, Halwatiyah dan lain-lain tarekat itu hanya wasilah saja. Walaupun dia bertarekat yang tinggi tahapannya, kalau urusan wajib belum beres gak bisa derajat keimanan itu naik. Ya. Gak bisa keimanan itu naik. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang perlu kita bereskan adalah kewajiban. Ya. Dan segala sesuatu yang menopang kewajiban tersebut. Kita ini wajib sholat. Gimana caranya agar sholat itu sah? Mulailah dari bersuci. Gimana dia cebok membersihkan diri? Itu harus bersih. Yang kedua, gimana cara dia berwudu? Ya, gimana cara dia mandi wajib? Jangan sampai mandi wajibnya nggak sah. Berangkat wudu, sholat, ya nggak sah sholatnya. Mandi wajibnya nggak beres. Mulai dari bersuci, ya, toharo, kemudian masuk ke dalam wudu. Baru masuk ke dalam sholat. Udah masuk dalam sholat, urusan rukun syaratnya setelah selesai udah sempurna semuanya, baru berusaha melatih diri untuk khusyuk. Sudah tercapai khusyuk, ya, baru kita mengupayakan sunnah-sunnah yang lain itu bisa. Ya. Baru kita tambah waktu kita untuk berzikir, baca la ilaha illallah 1000 kali misalnya, ya. Bertorekot, ya. Baru seperti itu. Kan kita sekarang ini kadang-kadang kita ini suka ikut-ikutan, ya. Ya. Ini ya. Kadang kita juga ikut-ikutan. Orang pada rame bertorekat, ikutan juga kita torekat, ya. Sholat tuh kagak beres. Nah, itu jadi masalah jadinya. Ya. Ya itu saja untuk tambahan tadi sebagai jawaban dari pertanyaan minggu lalu, ya. Intinya adalah bekali diri dengan ilmu, satu. Yang kedua, perbaiki ibadah kita yang wajib. Yang ketiga, perbanyak amalan sunnah. Kalau ikut hadis Nabi, sering-seringlah ke masjid. Sering-seringlah ke masjid. Karena dengan ke masjid kita semakin diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masjid aja kita jauh, ya, padahal masjid adalah tempat yang paling mulia, yang paling disukai oleh Allah, ya. Dan pasar adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah. Kita pilih sekarang, ya. Allah yang memberikan keimanan itu ke dalam, meniupkan keimanan itu ke dalam hati orang. Maka seringlah bertamu kepada orang-orang yang memberikan iman itu jadi tebal. Sering bertamu ke rumah Allah, sering-sering ke masjid, kata Rasulullah. Dan terakhir, jangan lupa perbanyak baca Quran. Perbanyak baca Quran. Jadi adik-adik kita ini alhamdulillah habis Quran.
ya, insya Allah akan menambah, mempertebal keimanan kita pada Allah. Baik, itu sebagai pembuka. Kita menyambung kajian sebelumnya, masuk di mustawin. Qala al-muallif rahimahullahu taala, Allah subhanahu wa ta'ala la ta'tarihil hadis mustawin ala arshihi ala al-wajhi alladhi qalahu wa bil ma'na alladhi aradahu istiwa'an yaliqu bi'izzihi wa jalalihi wa uluwi majdihi wa kibriyatihi wa annahu ta'ala qaribun min kulli mawjud wa huwa aqrabu ila al-insani min hablil warid wa ala kulli syai'in raqibun wa syahid. Nah, kita lanjut. Jadi sebelumnya kita sudah harus mantapkan ya Pak ya. Pertama, Allah tidak punya arah. Yang kedua, Allah tidak punya tempat. Sudah mantap ya, clear ini ya Pak ya. Nah, sekarang ada statement seperti ini. Bahkan dalam ayat Al-Quran dikatakan seperti ini. Wa innahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala qaribun, sangat dekat, min kulli mawjud, dari setiap yang ada, sangat dekat kepada setiap yang ada, mawjud, kita, sesuatu ya. Wa huwa aqrabu ilal insani min hablil warid, Allah aqrab, lebih dekat, ilal insan, kepada manusia, min hablil warid, dari urat lehernya sendiri. Kita kalau nyembelih hewan Pak, nyembelih hewan ada 2 urat samping kanan kiri, itu harus kepotong. Kenapa? Karena itu titik darahnya ya, pembuluh darah yang sangat berpengaruh. Kalau itu sudah kepotong, insya Allah hewan cepat mati ya. Kalau itu tidak terpotong, maka hewan tersiksa dan hewan itu jadi bangkai. Nah, berarti titik nyawanya itu ada di urat nadi. Urat nadinya itu urat pembuluh darah di lehernya itu. Nah, sehingga dikatakan di sini bahwa Allah lebih dekat dari hablul warid ya, dari urat leher kita ini ya. Wa ala kulli syai'in raqibun wa syahid, dan Allah itu terhadap segala sesuatu raqibun, mengawasi, selalu memantau ya, wasyahid, dan menyaksikan semuanya. Nah, muncul kebingungan sedikit ya. Di sini pengarang mengatakan Allah itu dekat dari semua yang dekat, yang ada. Kemarin kata pengarang, Allah itu tidak punya tempat, Allah tidak punya arah. Lalu kalau dikatakan Allah itu dekat, berarti Allah punya tempat dong kalau begitu. Ya Pak, maksud Pak? Bertentangan berarti ini sama yang sebelumnya nih. Apa maksud Allah itu dekat? Sedangkan statement sebelumnya bahwa Allah itu tidak punya tempat, tidak punya arah. Ya. Wa qawluhu ta'ala qaribun min kulli mawjud, ay annahu ta'ala qaribun bi'ilmihi la qurbu makanin li istihalatihi alaihi ta'ala, fa ilmuhu ta'ala muhitun bi kulli mawjud fala yaghibu anhu syai'un wa la yakhfa alaihi khafiyah. Nah, ternyata dalam penafsiran ini ya, dalam penafsiran ini sesuai dengan apa yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa segala sesuatu, segala nas itu Al-Quran, Sunnah ya. Kalau di dalam Al-Quran atau di dalam hadis ada keterangan, ada ayat yang secara zahir mengatakan bahwa Allah itu berada pada suatu tempat ya, Allah berada pada suatu tempat atau berada pada suatu waktu.
Minggu lalu kita udah bahas. Allah berada pada suatu keterangan Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman bersemayam di arsy. Maksudnya apa Pak minggu lalu? Maksudnya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, singgasananya Allah berada di sana. Bukan berarti wujudnya Allah ada di situ. Itu satu pemahaman. Pemahaman yang kedua, menyerahkan hakikat, maksud dan tujuan ayat ini kepada Sang Pencipta yaitu Allah, tanpa perlu kita tafsirkan, tanpa perlu kita katakan bahwa memang Allah di sana, atau tanpa perlu kita katakan Allah nggak di sana. Pokoknya no comment. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Udah cukup. Kata Imam Malik, ya, beliau suatu saat ditanya, ada orang datang bertanya kepada beliau, ya, kan Allah berfirman, ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, fa kaifa istiwa? Allah kan bersemayam di arsy, gimana sih istiwa itu? Lalu Imam Malik menunduk sebentar. Setelah itu beliau menjawab, ya, al-istiwa'u ghairu majhul. Kalimat istiwa itu, bersemayam itu, kita semua sudah tahu, ya. Wal kaifiyatu ghairu ma'qul. Cuma cara bersemayamnya itu seperti apa gitu nggak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Karena Allah itu tidak punya tempat. Nah, kalau kita katakan bersemayam, bagaimana? Akan bertentangan. Akal kita tidak akan mencerna. Kalau misalnya, ya, sebelum arasy itu diciptakan, Allah di mana kalau begitu? Setiap sesuatu yang mempunyai tempat akan mengambil ruang dan waktu. Ini Quran saya taruh di sini. Berapa nih ruangnya nih? Oh, 10 cm. Ya. Sekarang kalau Allah berada di arasy, berapa sih luas arasy itu? Orang akan terpikir arasy itu luas sekali. Berarti Allah itu gede banget gitu ya. Pasti orang berpikir seperti itu. Nah, kalau orang sudah berpikir membayangkan Allah itu besarnya seperti arasy, karena Allah duduk di arasy misalnya, berarti Allah besarnya seperti arasy. Karena kalau orang duduk di kursi, pasti kan muatannya seperti muatan kursi ya. Nah, sekarang kalau duduk di arasy, berarti muatannya ya kadar dia duduk gitu. Seperti orang duduk, kadar dia berapa gitu. Berarti Allah punya ukuran dong kalau begitu. Nah, sesuatu yang punya ukuran itu kan makhluk. Allah tidak bisa dikatakan punya ukuran seperti itu. Ini yang gak masuk akal nih, kata Imam Malik. Ya. Kalau kita katakan, oke lah kalau kita katakan Allah bersemayam di arsy. Cuma untuk penjelasan secara detailnya itu kita kurang bisa mencerna. Kenapa? Karena akan bertentangan dengan dalil lain. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti dengan apapun, tidak serupa dengan apapun. Tidak bisa dikatakan ukurannya seperti ini atau seperti ini. Tidak punya tempat, tidak berada di suatu tempat, dan tidak berada di satu arah ataupun di suatu waktu. Kayak gitu. Nah, sehingga kata beliau wal iman wajib, tapi mengimani ayat ini ada itu wajib. Ya. Cuma secara detail bagaimana sih itu nggak usah kita urusin. Yang kita urusin ibadah aja. Saya usah dari kemarin mikir saya, Allah ini seperti apa ya? Gak usah mikir begitu ya. Atau dalam Al-Quran itu Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, itu maksudnya bagaimana ya? Gak usah dipikirin. Kita gak diperintahkan untuk memikirkan itu. La tatafakkaru fi dzatillah. Jangan sekali-kali memikirkan urusan zatnya Allah itu seperti apa, bentuknya bagaimana, itu bisa diurusin. Wa tafakkaru fi khalqillah, tapi pikirkanlah alam semesta ciptaan Allah ini. Pikirkanlah makhluk Allah.
nggak usah jauh-jauh mikirin Allah, itu nggak sampai akan kita ke sana. Jangankan mikirin Allah, mikirin semut aja atau mikirin nyamuk, itu sistem di dalam tubuhnya itu bagaimana tuh urat-uratnya, kok bisa dia mengisap darah gitu, matanya kok bisa tajam gitu, itu dalam sel-sel dalam tubuhnya sekecil apa gitu ya. Belum lagi semut, ya udah usah semut, nggak usah semut. Bapak-bapak sekalian pernah nggak Pak? Kita gatal nih, dilihatin ada merah di situ, ada tungau apa kan bahasanya? Ya, bahasa orang Kalimantan itu tungau. Bahasa kitanya apa Pak? Anak semut itu kecil banget itu bikin gatal tuh. Itu kalau dikeluarin, aduh, gatal kecil banget. Itu selnya seperti apa? Sel-sel dalam tubuhnya itu seperti apa? Wah, itu aja itu. Yang sel itu makhluk ciptaan yang seperti ini aja, kita sudah bingung. Gimana mikirkan makhluk Allah sang penciptanya? Ya. Maka oleh sebab itu gak perlu mikirkan yang itu. Ya. Cukup kita meyakini Allah ada yang mengatur alam semesta ini. Ya. Tidak perlu kita pikirkan ada di mana dan bagaimana. Ya. Cukup kita yakin keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan untuk kita. Dan bertafakurlah pada apa yang terjadi di sekitar kita. Kita coba berpikir, Masya Allah, Subhanallah, hal-hal yang terjadi di sekitar kita itu semua berada dalam aturan Allah. Kalau orang mengatur satu kantor, ya, manajer mengatur satu kantor itu sudah luar biasa. Sekarang Allah mengatur alam semesta, gimana gitu ya Tuhan? Bukan manusia yang diatur. Ada semut, ada benda padat, ada benda mati, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan. Bahkan peredaran bumi ini mengelilingi porosnya, berputar pada porosnya, itu berada dalam aturan Allah. Gimana coba itu orang atur seperti itu? Gimana orang atur seperti itu? Gimana dahsyatnya ya, kekuasaan itu luar biasa. Nah, dari sinilah kita muncul ya, nambah keimanan. Nah, bagaimana tadi memahami Allah itu qarib? Nah, di sini para ulama, jadi penafsirannya, cara menafsirkan itu ada dua. Ulama salaf ya, itu menafsirkan ayat-ayat yang secara zahir ya menggambarkan Allah itu berada pada suatu tempat, atau Allah itu berada dalam suatu waktu. Ayat-ayat yang seperti ini ya ditafsirkan ada dua. Yang pertama dengan tafwid. Tafwid itu udah cukup, lewatin itu aja ya. Urusan bagaimana dan seperti apa itu urusan Allah, bukan urusan kita. Biarin aja seperti itu. Itu pertama, ulama salaf. Yang kedua, ulama khalaf, termasuk golongan Asy'ariyah, Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, mereka memberikan pentakwilan agar masyarakat ini tidak menerka-nerka, membayang-bayangkan Allah itu bagaimana, seperti apa. Tidak bingung, lalu ditakwil. Ditakwil itu maksudnya ditafsirkan, diberi penjelasan, ini maksudnya ini gitu. Nah, sekarang di sini dikatakan Allah itu sangat dekat dari setiap yang maujud. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama engkau dimanapun engkau berada. Anggap saya Pak, saya berada di sini. Saya punya orang tua di Sulawesi, punya kakak di Sulawesi, saya orang tua di Sulawesi Barat. Kakak saya ada di Sulawesi di Ambon satu, yang satu di Sulawesi Tenggara, terpisah-pisah. Sedangkan Allah dalam Al-Quran mengatakan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalau saya di sini kan Allah bersama saya, berarti di sini. Kalau yang di sana, apakah Allah bersama yang di sana? Berarti Allah berbilang dong kalau begitu. Nah, muncul seperti itu ya. Kalau Allah berbilang, padahal sudah dikatakan Allah itu Maha Esa, tunggal, satu. Kalau berbilang beda lagi nanti. Nah, gimana cara memahami ayat seperti ini?
Ingat tadi dua penafsiran ya. Yang pertama udah biarin aja begitu, gak usah dipahami. Itu Allah yang lebih tahu lah urusan itu. Itu pertama ulama salaf. Yang kedua ulama khalaf mengatakan ini maksudnya ya, orang kalau dekat dengan sesuatu pasti dia akan tahu ya. Pokoknya saya dekat sama Pak Haji Damsik, sering ngobrol, saya tahu kondisi Pak Haji Damsik seperti apa karena saya dekat. Berarti ada urusan ilmu di sini, pengetahuan di sini. Nah, kalau dikatakan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, kemudian Allah dekat dari setiap yang maujud, bahkan lebih dekat dari urat leher kalian, berarti maksudnya adalah Allah sangat tahu dengan kalian daripada tahunya orang-orang di sekitar kalian dengan kalian. Dengan kita nih, jangankan orang yang tahu kita. Ya, kita sendiri gak tahu diri kita ini bagaimana gitu. Kita sendiri tidak tahu secara persis kebutuhan tubuh kita ini apa. Tahu kitanya kalau lapar makan, kalau haus ya minum. Nah kita kagak tahu berapa kadar yang harus kita makan, berapa kadar itu. Dokter aja kadang bingung juga. Lagi lapar tuh makan banyak juga. Nah Allah lebih tahu dari itu semua. Ya, jangankan urusan makan minum, ya, urusan kebutuhan hidup, sel yang bekerja dalam tubuh kita ini Allah tahu persis. Ya. Sel yang ada dalam ribuan sel dalam tubuh kita ini Allah mengendalikan itu semua dan Allah yang mengatur itu semua. Berapa manusia yang hidup di dunia ini? Jutaan yang hidup di dunia ini. Berapa makhluk Allah di alam semesta ini? Ya. Satu manusia itu banding 10 malaikat di langit. Langit pertama, langit kedua banding 20. Naik ke atas banding 10 naik. 7 lapis langit, 20 malaikat, belum lagi jin, dan semua diatur oleh Allah. Sel-sel yang ada dalam tubuhnya diatur oleh Allah. Gimana hebatnya coba yang mengatur itu? Kalau kita memikirkan itu luar biasa, pengetahuannya luar biasa gitu. Nah, itu maksud dari qaribun itu maksudnya adalah ilmunya itu luar biasa sampai tahu sedetail itu tuh. Berarti orang hebat. Nah, kalau orang ya ini Allah pencipta kita. Luar biasa berarti ilmuannya. Ya. Ya, ilmunya Allah itu maksudnya adalah qaribun bi ilmihi. Allah dekat dengan ilmunya, pengetahuan Allah itu sangat dekat dengan kita. Ya. Kenapa la qurbu makan? Kenapa bukan dekat tempat? Karena li istihalatihi alaihi ta'ala, karena dekat tempat itu mustahil bagi Allah, dan itu sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, ini ditakwil, diberi penjelasan maksud Allah qarib di sini adalah ilmunya Allah. Jadi maksudnya apa? Kalau Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, maksudnya adalah Allah mengetahui kalian dimanapun kalian berada. Mau ngumpet di mana coba? Yang Allah nggak tahu udah ngumpet di mana yang Allah nggak tahu dah. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa kita. Pasti Allah tahu. Nah itu maksudnya tuh ilmunya Allah. Wa fil hadis, di dalam suatu hadis dikatakan an Ubadah bin Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min afdali imanil mar'i ay ya'lama anna Allah ta'ala azza wa jalla ma'ahu aina ma haitsu ma kana. Rasulullah bersabda, seseorang yang mempunyai keimanan yang kuat kepada Allah, yaitu orang yang meyakini dalam dirinya bahwa dia bersama Allah dimanapun dia berada. Maksudnya apa itu? Bisa nggak kita katakan saya bersama Allah sekarang? Nanti orang yang di sana, ya kita telepon, kamu dari mana? Saya dari Sulawesi, ada di ini nih, ada di Surabaya nih. Oh, berarti kamu bersama Allah di situ. Nah, nggak mungkin kita mengatakan di situ seperti itu ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang paling afdal itu adalah orang yang meyakini dalam dirinya bahwa dia setiap saat berada dalam pantauan Allah, dalam pengetahuan Allah. Mau ngapain? Allah pasti tahu. Mau maksiat, Allah tahu. Mau diam-diam biar gak kelihatan sama orang lain, ya Allah tahu. Orang Allah Maha tahu dimanapun kita berada ya.
Walaupun nggak ada orang di situ, dalam kamar kita kunci kamar, kita kunci pintu semuanya, nggak ada yang tahu mau ngapain kita dalam situ. Allah tahu. Ya. Allah Maha tahu. Itu maksudnya, ya, maksud firman Allah, aina ma kuntum wa huwa ma'akum aina ma kuntum, atau sabda Rasulullah, ya, imanul mar'i afdalu imanil mar'i ayya'lama annallaha azza wa jalla ma'ahu haitsu kana. Dalam riwayat hadis lain Rasulullah bersabda, wa huwa aqrabu ilal insan min hablil warid, sama dengan yang dijabarkan oleh muallif tadi, ya. Allah itu lebih dekat dengan manusia dari hablul warid. Hablul warid itu araqul unuq. Araqul unuq itu urat leher. Apakah dikatakan seperti itu? Tidak. Tapi pengetahuan Allah, kendalinya Allah itu ada di sangat dekat dengan kita. Maksudnya Allah Maha tahu gitu. Ya. Ada lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini dalam Al-Qur'an, kisah Al-Qur'annya. Kalau tadi hadisnya. Dan banyak lagi keterangan lain yang mengatakan Allah sangat dekat dengan hambanya. Dan itu bukan berarti Allah itu dekat secara jasad atau zatnya. Tapi Allah, menurut ulama salaf, Allah dekat dengan manusia itu dari segi ilmunya. Ya, dari ilmunya Allah itu sangat dekat dengan manusia. Atau dengan kata lain, Allah sangat tahu dengan hambanya. Allah sangat tahu dengan setiap makhluk yang ada. Jangankan makhluk manusia, ya, jangankan yang hidup di dunia ini, yang hidup di bumi ini, ya, di luar bumi, makhluk luar angkasa, ataupun para malaikat, semuanya Allah tahu. Jumlah jin dalam satu literatur hadis, literatur kitab itu dikatakan itu jin, ya, yang kita gak lihat itu lebih banyak dari manusia. Kira-kira ada yang mengatakan banding 10, satu manusia 10 jin, banding 10. Gimana coba? Dan mereka umurnya panjang-panjang, karena kayak manusia 60 tahun 80 tahun udah mati. Paling lama 110, itu pun udah jarang. Dan jin bisa sampai 500 tahun hidup deh. Gimana? Kalau dia punya anak, sampai cucu sudah punya. Dan mereka berkembang biak sebagaimana manusia berkembang biak. Jumlah mereka lebih banyak dari kita nggak lihat. Dan itu semuanya berada dalam pengetahuan Allah. Jadi tidak ada yang selamat, tidak ada yang aman dari pemantauan Allah. Ibaratnya CCTV ini udah mengelilingi seperti kita ada di tengah-tengah. CCTV ini udah lengkap nih, kita dilihat dari sudut mana aja, kita mau ngapain pasti ketahuan. Mau ngapain coba? Pasti ketahuan. Dan Allah lebih hebat. CCTV itu bikinan manusia. Allah yang ngasih pengetahuan buat manusia agar membuat CCTV. Allah yang ngasih kemampuan kepada alat bikinan manusia agar bisa merangkum semua data. Tapi pengetahuan Allah pasti lebih canggih dari itu semua. Allah yang ciptain, ya nggak Pak? Jadi kalau kita bahas ini, wah, luar biasa Pak. Memikirkan ciptaan Allah itu sudah luar biasa. Jadi tidak ada jalan. Ya, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Dan Allah Subhanahu wa taala itu atas setiap sesuatu raqiba, maha menguasai, mengawasi dan memantau. Tidak ada yang lolos dari pantauan Allah. Ya. Sekali kedipan pun nggak ada yang lolos. Ya. Jadi semua dalam pengetahuan Allah. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang ditanya Pak, silakan. Kalau belajar tauhid begini, kita gak bisa ngapa-ngapain ya. Pantau terus kita sama Allah. Apa yang harus kita lakukan? Udah jalankan perintah Allah. Kata Imam Al-Ghazali apa? Kalau kita sama manusia menjaga adab, sesama manusia kita jaga adab nih, sikap, maka dengan Allah harus lebih.
Kenapa? Karena Allah menciptakan kita. Sekarang Allah melihat kita di mana saja. Jadi berarti setiap saat kita harus menjaga adab kita kepada Allah. Kalau di hadapan presiden, ya kita, atau di hadapan orang mulia, misalnya orang yang terkenal gitu, kita nggak berani macam-macam, maka di hadapan Allah apa kita berani macam-macam? Tuhannya presiden, nggak berani kita macam-macam. Nah di sini ujian keimanan kita, ya. Pemantapan keimanan kita, ya mari sama-sama kita memantapkan iman kita kepada Allah dan amal soleh. Mudah-mudahan kita senantiasa meyakini, ya, senantiasa mempertebal keimanan kita dengan memperkuat amal soleh. Karena iman dan amal soleh tidak bisa dilepaskan. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Jika tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat afiat, mudah beramal, ya, mudah berbuat taat kepada Allah, dijauhkan dari segala bentuk maksiat, dijauhkan dari segala bentuk pelanggaran, sehingga kita